Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 27 Mei tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai 34. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga, terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 16 ayat 5-11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun, benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kuasa doa. Tentu kita sekalian pernah mengalami bahwa doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Senang dan terharu sekali rasanya. Ada seorang pastor yang bertugas di satu stasi pedalaman, bukan di tengah hutan, melainkan di satu pulau. Ketika itu musim kemarau. Katanya, sudah hampir 3 bulan tidak turun hujan. Penampungan-penampungan air mereka sudah pada kering. Untuk kebutuhan air, mereka harus pergi jauh dengan perahu ke pulau yang lain. Dalam ibadah sore itu, sang pastor bertanya kalau mereka membutuhkan hujan. Mereka menjawab bahwa mereka sangat membutuhkan. Pastor tersebut meminta mereka untuk berdoa. Maka mereka sampaikan dalam wujud ibadah itu untuk diberi hujan. Malam pun berlalu. Dalam ibadah pagi harinya, mereka pun berdoa memohon untuk diberi hujan. Ibadah selesai, pagi pun berlalu. Sebelum makan siang, sang pastor diminta mendoakan perahu-perahu yang akan pergi mencari ikan. Dalam doa itu, pastor tersebut melihat di langit sangat jauh di sana, seperti ada tanda-tanda akan hujan. Mereka pun makan cepat-cepat supaya mereka bisa berangkat ke stasi yang lain sebelum hujan. Yang terjadi begitu selesai makan, ternyata hujan lebat telah turun. Keberangkatan mereka pun tertunda lebih dari 1 jam menunggu hujan reda. Komentar umat pada waktu itu, betapa besar kasih Tuhan pada kita. Ia mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita.
Betapa ajaib kuasa doa. Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama hari ini bercerita tentang Paulus dan Silas serta kawan-kawan Kristianinya yang dianiaya, dikurung dan dibelenggu dalam penjara. Ketika mereka sedang berdoa, mereka dilepaskan dari belenggu-belenggu mereka dan kunci rantai penjara pun terputus dan pintu-pintunya terbuka. Meski semua pintu sudah terbuka, namun mereka tidak melarikan diri dari penjara itu. Mendapati kebaikan mereka, kepala penjara yang putus asa, hampir bunuh diri itu pun mengantar mereka keluar penjara, bersujud di hadapan Paulus dan Silas. Ia bahkan mau bertobat. Paulus melayaninya dan semua keluarganya pun dibaptis. Dalam Injil, Yesus menyatakan kepada para murid pentingnya kehadiran Roh Kudus. Yesus memang akan pergi kepada Bapa, namun Roh Kudus akan diutus Bapa dan Putra kepada mereka. Roh Kudus akan memimpin mereka kepada kebenaran. Bersama Roh Kudus, mereka akan memuliakan Yesus karena yang diajarkan adalah semua yang diterima dari Yesus. Saudara-saudariku terkasih, betapa besar kuasa doa. Doa mempertemukan kita dengan Allah. Allah hadir dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memimpin kepada kebenaran, keadilan, damai sejahtera, dan cinta kasih. Orang yang berdoa dengan rendah hati dan penuh ketulusan, serta kepasrahan kepada bimbingan Roh Kudus, akan melihat dan menikmati karya-karya Tuhan yang ajaib. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.